Kita sedang berada di perkebunan kelapa sawit rakyat yang baru saja selesai di replanting, ya. Jadi saat ini tanaman ini adalah tanaman-tanaman generasi kedua, umurnya itu sudah lebih kurang 2 tahun. Jadi pelaksanaan replanting ini itu bantuan dari BPDPKS. Kemudian replanting ini diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan produksi kelapa sawit. Hal ini tidak terlepas dari terbitnya Inpres Presiden nomor 8 tahun 2018 tentang moratorium dan penundaan izin untuk pembukaan lahan baru. Maka salah satu upaya untuk tetap mempertahankan produksi kelapa sawit di Indonesia itu adalah dengan melakukan replanting pada kebun-kebun yang sudah tua. Salah satunya itu tentu adalah perkebunan rakyat. Kemudian pelaksanaan replanting di Indonesia itu sendiri sebenarnya dihadapkan dengan berbagai kendala, ya, terutama pada perkebunan kelapa sawit rakyat. Kendala yang pertama itu adalah replanting itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kekhawatiran petani ketika dilakukan replanting nanti mereka akan kehilangan pendapatan gitu. Karena selama ini petani pada perkebunan kelapa sawit rakyat itu memang hanya menggantungkan pendapatan mereka itu dari produksi kelapa sawit. Sehingga ketika kelapa sawit ini nanti direplanting, otomatis mereka tidak memiliki sumber pendapatan yang lain. Itu beberapa tantangan dari pelaksanaan replanting di Indonesia. Kemudian untuk metode replanting sendiri itu ada beberapa yang kita ketahui. Yang pertama itu ada istilahnya replanting tumbang serentak. Kemudian yang kedua itu ada istilahnya itu underplanting. Yang ketiga itu disebut dengan metode replanting bertahap. Kemudian yang keempat itu adalah metode replanting tumpang sari, ya, metode tumpang sari. Itu ada 4 metode replanting. Masing-masing metode ini dia memiliki kelebihan-kelebihan gitu, ya. Misalnya metode replanting tumbang serentak. Kalau kita melakukan replanting tumbang serentak, maka kita akan mendapatkan standar untuk semua tahap budidaya gitu. Ya, karena dia ditumpang serentak, maka nanti semua proses standar untuk budidaya kelapa sawit itu bisa dilakukan dengan baik. Mulai dari proses replanting, persiapan lahan, ke persiapan bibit gitu. Sehingga nanti pada saat bibit baru dipindahkan ke lahan, lahan tersebut betul-betul dalam keadaan kondisi optimal, ya, untuk budidaya tanaman pasca replanting tersebut. Hanya saja untuk metode tumbang serentak ini yang jadi kendala itu adalah biaya yang cukup besar yang harus dialokasikan untuk proses pelaksanaan replanting tersebut. Kemudian kita ambil satu contoh lagi, misalnya metode underplanting. Untuk metode underplanting sendiri itu kita ketahui di mana sebelum replanting itu dilakukan, di bawah tanaman tua itu dia sudah ditanam tanaman baru gitu. Ya, sudah ditanam tanaman baru. Kemudian ketika tanaman baru itu sudah berumur 1 atau 2 tahun, nanti tanaman tua itu baru di replanting. Salah satu metodenya itu ada dengan sistem injeksi, ya, disuntik, nanti tanaman tua itu akan mati. Hanya saja metode underplanting ini dia juga memiliki kendala tersendiri gitu. Ada 2 kendala yang paling mencolok itu. Pertama, yang dikhawatirkan itu terjadinya ledakan hama kumbang tanduk, kemudian wabah penyakit busuk pangkal batang Ganoderma. Itu tantangannya. Nah, jadi dari beberapa metode replanting ini, kalau untuk perkebunan rakyat tentu harus disesuaikan gitu antara ketersediaan biaya, kemudian berbagai kendala-kendala yang dihadapi oleh petani tadi. Berikutnya, ketika replanting itu sudah dilakukan, maka bisa kita lihat di sini bahwa tanaman kelapa sawit itu baru akan kembali berproduksi ketika berumur 2,6 tahun sampai 3 tahun. Artinya sampai tanaman kelapa sawit itu berproduksi, otomatis tentu petani belum memiliki sumber pendapatan yang lain. Untuk itu tentu perlu kita carikan sumber pendapatan alternatif untuk petani. Kalau kita lihat di sini bagaimana lahan yang tersedia ini,
Terutama kita lihat di Gawangan ini tersedia lahan yang cukup luas gitu. Kalau misalnya di sini kita lihat saat ini jarak tanamnya itu adalah 9 kali 9 kali 9 dengan pola diagonal, itu kita lihat di sini Gawangan cukup besar. Artinya replanting yang dilakukan ini sebenarnya lahan yang tersedia pasca replanting ini bisa kita optimalkan gitu, dengan budidaya tanaman. Salah satunya itu adalah budidaya tanaman selah. Kemudian beberapa tanaman selah yang direkomendasikan itu mulai dari jagung, kacang tanah, kemudian kacang kedelai. Di mana jagung, kacang tanah dan kedelai itu nanti dia ditanam di Gawangan ini. Untuk usahanya itu bisa kita lakukan sampai kelapa sawit itu berumur lebih kurang 3 tahun itu. Atau ketika kanopi kelapa sawit itu sudah panjang dan mereka sudah menyatu. Kita harapkan dengan budidaya tanaman selah ini itu bisa menjadi sumber pendapatan alternatif untuk petani ya, untuk petani. Berikutnya, kendala kedua yang sering dihadapi oleh petani ketika dilakukan replanting itu adalah adanya serangan hama kumbang tanduk ya. Hama kumbang tanduk dan penyakit busuk pangkal batang. Kemudian untuk hama dan penyakit ini itu sudah cukup banyak teknologi yang ditemukan untuk pengendaliannya. Salah satunya yang bisa kita gunakan kemudian telah terbukti keefektifannya itu adalah penggunaan feromon dan metode-metode lainnya. Berikut dulu uraian kami tentang replanting kelapa sawit. Pada video berikutnya kami akan menampilkan bagaimana teknis pelaksanaan dari replanting itu sendiri. Mulai dari proses penumbangan, persiapan lahan, persiapan bibit, pemeliharaan, selama proses budidaya dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.